Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berjumpa lagi, belajar bersama dalam rangka Safari Ramadan SMK Al-Azhar Sempu. Dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan mengirim Fatihah, kemudian kita baca doa. Khususan ila sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Arabiu yajibu demen apa anta adaba yanto berbudi pekerti sopo albintu anak wadon min sighariha saking cilike anak wadon. Fatimah utawi Fatimah iku bintun anak wadon shaghiratun kang isih cilik. Lakinnaha tetapi ni anak wadon iku adibatun duweni tata krama. Walihadza lan krana iki yuhibbuha seneng ing anak wadon sapa abuha bapake anak wadon wa ummuha lan ibune anak wadon. Wahia utawi anak wadon aidon halimaneh iku zakiyatun cerdas. Tuhibbu seneng sapa anak wadon as-su'ala ing takon angkuli syai'in saking saben-saben suwiji. La tafhamuhu kang ora paham sapa anak wadon ing syai'. Jadi anak perempuan itu memiliki atau belajar memiliki budi pekerti yang baik itu dimulai dari kecil. Jadi diceritakan di sini adalah Fatimah itu adalah seorang anak perempuan yang dari kecil memiliki budi pekerti yang baik. Adibah itu artinya anak perempuan yang memiliki budi pekerti. Nah, karena ini si Fatimah ini memiliki budi pekerti yang baik, maka dia disenangi oleh ayahnya serta ibunya. Dan Fatimah ini merupakan anak yang cerdas karena dia suka menanyakan hal-hal yang tidak atau belum dia fahami. Suka bertanya. Wadata yaumin lan ing dalem siji dina tanazahat lunga sapa Fatimah ma'a ummiha serta ni ibune Fatimah fi bustanin ing dalem kebun. Jadi pada suatu waktu Fatimah ini pergi ke kebun bersama dengan ibunya. Paroat mongko weruh sapa Fatimah syajarata wardin ing wit mawar. Jadi ketika jalan-jalan di kebun, Fatimah ini melihat ada pohon mawar. Jamilatan kang indah walakinnaha lan tetapine syajarah iku muwajjatun bengkong. Jadi Fatimah ini jalan-jalan bersama ibunya di kebun, kemudian melihat tanaman mawar yang sangat indah, tetapi mawarnya tersebut bengkok atau bengkong batangnya. Faqalat mongko ngendika sapa Fatimatun Fatimah. Maka Fatimah ini bertanya sama ibunya, ma ajmala, duh indah banget hadhihi sajarata ing iki wit, walakin lan tetapine limadza krana apa iki ya ummi he ibu ingsun. Hiya utawi sajaratu wardi atau bunga mawar iku muwajjatun bengkong. Karena Fatimah ini melihat bunga mawar yang sangat indah tapi kok bengkong. Akhirnya karena rasa penasaran, Fatimah ini bertanya sama ibunya, "Bu, kenapa bunga mawar yang indah ini kok bengkong?" Fakolat mongko jawab sopo al ummu ibu, li annal bustaniya krana setuhune tukang kebun layak tani iku layak tani orang mantengake boten ngencengne bitakwimiha kelawan jejeke sajarah min sighoriha awit saking cilike sajarah.
Kenapa pohon mawar, tanaman mawar ini cantik tapi kok bengkong? Karena tukang kebunnya ini tidak meluruskan batangnya sejak kecil. Tukang kebunnya tidak meluruskan batangnya tanaman mawar ini sejak kecil. Fasorot mangko dadi apa sajaroh iku mok wajatan bengkong. Makanya ketika dia tumbuh menjadi bengkong. Fakolat mangko ngucap sapa Fatimatun Fatimah. Al ahsanu utawi kang paling bagus iku anu qawimaha yento jejegake sapa kita ing sajarah al ana ing dalem saiki. Akhirnya Fatimah bilang begini, lebih bagusnya lagi bagaimana kalau tanaman mawar ini kita luruskan, kan bengkong, bagaimana kalau sekarang kita luruskan saja. Fadohikat mongko guyu sapa umuha ibune Fatimah. Ibu ini mesem mendengarkan Fatimah mengatakan demikian. Wakolat lan ngucap sapa umaha laha marang Fatimah. Kemudian ibunya berkata kepada Fatimah, la yata'anna ora gampang. Zalika apa zalika mengkono-mengkono njejegake ya bintihe anak wadon. Ora gampang nduk njejekne wit mawar iki. Li annaha krana setuhune sejarah qad kaburat iku qad kaburat teman-teman wis gede apa sejarah wa ghaludhat lan wis atos apa sakuha pange sejarah. Boten saged yang namanya tanaman mawar yang sudah besar, sudah tumbuh, kemudian dia bengkong karena mulai dari kecil itu tidak diluruskan. Ketika dia tumbuh besar kemudian bengkong. Ketika dia sudah besar kemudian kita mau meluruskan, niku mboten saged. Karena apa? Karena si batangnya tadi, si ranting-rantingnya tadi sudah besar pun atos. Fakadzalika monggo iki kaya mengkono-mengkono albintu utawi anak utawi bocah wadon allati lam tata'addaba kang ora bertata krama. Sapa anak wadon min sigoriha saking awit saking cilike anak wadon. La yumkinu ora mungkin apa tak dibuang didik anak wadon fi kibariha ing dalem gedine anak wadon. Jadi bisa diibaratkan bahwa yang namanya mendidik anak, terutama anak perempuan, itu tidak bisa nanti saja nunggu dia besar. Dia masih kecil, boten saged. Karena yang namanya belajar adab, belajar akhlak, belajar tata krama itu dimulai dari kecil. Dimulai dari pembiasaan yang baik. Misalkan ketika saya memiliki anak perempuan, membiasakan mengenalkan bahwa yang namanya wanita itu wajib menutup aurat. Karena anak kecil itu belum wajib, kita mengenalkan saja. Misalkan ketika mau keluar rumah, ayo pakai hijab dulu. Latihan sudah dikenalkan. Dia mulai mengenal, dia mulai nyaman memakai hijab. Ketika mau keluar, mana hijab saya gitu. Akhirnya dia memakai hijab. Ini memulai pembiasaan dari kecil. Kemudian melatih anak memakai pakaian yang sopan. Walaupun masih kecil, jangan dibiasakan misalkan keluar rumah memakai celana pendek atau rok mini yang sampai kelihatan amit nggih, misalkan kelihatan dalamnya gitu. Itu jangan sampai. Walah masih kecil, bukannya seperti itu. Jadi mulai dari kecil itu sudah dikenalkan, sudah diajarkan menutup aurat. Supaya apa? Ketika dia besar nanti, dia sudah terbiasa menutup auratnya. Jadi dia itu ketika dewasa sudah tidak terpaksa. Kalau kita mengajari anak mulai sudah besar gitu ya, ayo mbak kalau keluar rumah pakai hijab, ya mungkin saja ketika keluar dari rumah dipakai, ketika di jalan nanti bisa saja dilepas. Kemudian caranya dia memilih pakaian, yang namanya perempuan itu kan kewajibannya menutup aurat, sedangkan yang namanya menutup aurat itu kan ada syarat-syaratnya nggih Mbak nggih. Yang pertama, tidak memakai
pakaian yang nerawang, yang tipis itu ya. Kemudian tidak ketat. Nah, kemudian menutup auratnya. Tidak nerawang. Kalau kainnya misalkan kayak kain ceruti gitu ya, itu kan sangat tipis. Walaupun sampean pakainya nutup aurat mulai atas sini sampai bawah, kalau kelihatan dalamnya ya sama saja, itu namanya bukan menutup aurat nih. Kemudian ngeplek atau ngepres, jadi badannya itu sampai terbentuk seperti ini, lekuan-lekuannya terlihat, itu namanya bukan menutup aurat tapi membungkus aurat. Jadi misalkan mbak-mbak di sana yang sekarang masih belum terbiasa menutup aurat, kita mulai hari ini belajar sedikit demi sedikit. Mumpung ada momen Ramadan, biasanya keluar-keluar pakai hijab. Ini kita buat start, buat awal kita latihan menutup aurat. Biasakan keluar rumah cari hijab. Kemudian pakaian-pakaian yang mungkin ngepres, ketat, tipis gitu, misalkan saman mau pakai ya dipakai di rumah saja ketika mau tidur atau gimana. Ketika keluar pakailah pakaian yang menutup aurat dan sopan. Toh sekarang kan banyak sekali yang namanya pakaian-pakaian menutup aurat yang bagus kan, nggih? Gayanya bagus, stylenya bagus, modelnya bagus. Jadi tidak usah sampai kita takut nanti kalau saya pakai pakaian yang tertutup saya ketinggalan tren sama teman-teman. Enggak. Sekarang pakaian yang menutup aurat itu bagus-bagus, modelnya nggak kalah dengan yang misalkan pakai celana jeans gitu ya, pakai pakaian ketat, rok mini atau yang sebagainya. Jadi mulai dari sekarang dibiasakan untuk memakai pakaian yang menutup aurat. Terus hijab. Nah, ini biasanya pakai hijab itu dimasukkan ya. Nah, mulai sekarang latihan menutup dada. Jangan sampai amit dadanya ini kelihatan. Jadi kalau pakai hijab dikeluarkan, bukan dimasukkan ke dalam baju. Terus sekarang tren hijab kan banyak nggih. Sampean bisa milih hijab pasmina gitu ya, hijab instan kalau nggak mau ribet, modelnya juga banyak, bisa menambah. Sampean kalau mau cantik nggak harus membuka auratnya, memperlihatkan rambutnya, sampean jadi nggak usah repot-repot ngeribonding atau apa gitu. Boleh kalau mau meluruskan, monggo saja kalau mau, tapi jangan sampai diumbar ikilah rambutku apik gitu ya. Cukup dengan memakai hijab yang bagus, yang pas, insya Allah nambah kecantikan. Jangan khawatir, walaupun kita tertutup masih bisa terlihat cantik. Kita lanjutkan lagi yang di bab 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'amullahi utawi iki piro-piro nikmate Allah subhanahu hale maha suci Allah ta'ala hale maha luhur Allah. Al-awwal ayyatuhal bintu he iling-iling anak wadon al-azizatu kang mulya. Lakot kunti nyekti teman-teman ana sapa sira iku ghaira maujudah ora ana fi hadi dunya ing dalem iki dunya. Jadi ini menceritakan tentang nikmat-nikmatnya Gusti Allah. Fa khalaqaki mongko nitahake ing sira sapa rabbuki pangeran sira. Wa hasana lan gawe bagus sapa rabbuk surataki ing bentuk-bentuk ira. Bi an aqtaki gambari ento maringi sapa rabbuk ainaini. Bi an aqtaki gambari ento maringi sapa rabbuk ing sira ainaini ing mripat loro. Tangzurina kang ningali sapa sira bihima kelawan ainaini. Salah satu nikmatnya Gusti Allah yang diberikan kepada kita di dunia ini, salah satunya adalah membentuk kita ini sebagus-bagusnya ciptaan Allah. Jadi manusia ini diciptakan sebagus-bagusnya ciptaan Allah. Jadi apa yang ada di dalam diri kita ini kita syukuri. Contohnya apa? Kita diberikan mata. Dengan kita diberikan mata, kita bisa melihat apa? Nikmatnya Allah.
bersyukur. Caranya bersyukur bagaimana? Kita jaga mata kita. Kalau sekarang kan zamannya gadget ya, kita terbiasa lama gitu lihat HP, lihat laptop gitu. Harus bisa jaganya gimana? Jangan lama-lama main HP. Waktunya istirahat ya HP-nya ditaruh. Terus ini kasih nikmat mata, dibuat melihat yang baik-baik saja. Mungkin misalkan kalau kita buka HP kemudian muncul amit kemudian ada sesuatu yang nggak bagus lewat gitu, jangan malah penasaran dilihat ya, skip saja, ngoten niku ki ujian mata gitu ya, skip saja, lihat yang memang kita mau lihat yang bagus-bagus saja. Kita syukuri mata kita, jangan dibuat untuk melihat yang tidak baik. Coba bayangkan ketika kalau sampean insya Allah matanya masih bagus ya. Kalau seusia saya ini matanya sudah agak rabun jauh, ngelihat jarak sudah tidak terlihat. Makanya mata yang diberikan oleh Allah ini kita syukuri, kita jaga dengan baik. Mungkin itu saja, nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.